warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita jumpa lagi di Job Podcast Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Hari ini kita bersama Kepala Bidang Pembinaan dan Pelatihan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Pemirsa, untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang ketenaga kerjaan khususnya di Kota Pekanbaru, mari kita sambut Bapak Kepala Bidang, Bapak Fajar, Randy Fajar. Silakan Bapak diperkenalkan diri. Oh iya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Randy Fajar yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Jadi untuk tugas kami nih Bu di bidang pembinaan dan pelatihan yaitu membantu kepala dinas khususnya di bidang pembinaan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. Baik Bapak, berarti untuk Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru ini struktur organisasinya itu ada sekretariat dan ada 3 bidang ya Pak ya? Iya, 3 bidang. Dan salah satunya adalah bidang pembinaan, pelatihan dan produktivitas. Disingkat LATAS ya Pak ya? Bidang LATAS ya. Pak Randy, kalau boleh nih untuk pemirsa kita informasikan pelayanan-pelayanan apa saja yang bisa didapatkan masyarakat di bidang LATAS ini. Oke. Jadi di bidang pembinaan pelatihan pada saat ini ada beberapa pelayanan. Salah satunya kami terlibat nih Bu sebagai tim teknis dalam pemberian izin pendirian lembaga pelatihan kerja swasta. Lembaga pelatihan kerja swasta. Jadi lembaga pelatihan kerja swasta ini Bu izinnya satu pintu di DPMPTSP melalui OSS. Baik, Sistem, yang ada di mall Dinas Penanaman Modal Terpadu satu pintu. Jadi kami selaku tim teknis kami berwenang untuk memverifikasi. Jadi baik dari segi dokumen dan hasil lapangan. Jadi sebelum mereka ke sana, mereka ke sana duluan Bu. Jadi ketika ada seseorang yang ingin mengurus lembaga pelatihan kerja, nama disingkat dengan LPK, ya. Mereka mengupload dulu dokumennya di OSS. Jadi setelah mereka upload dokumen lengkap, kami selaku tim teknis kami turun ke lapangan. Baik. Jadi berdasarkan SK Kepala Dinas, tim kami turun ke lapangan ya, melihat keaslian dokumen yang diupload dengan hasil lapangan yang ada, sarana prasarana yang ada. Jadi setelah kami monitoring, hasil itu kami tuangkan dalam berita acara Bu. Jadi hasil kami tuangkan dalam berita acara, untuk selanjutnya kami kembalikan lagi ke OSS. Jadi untuk itu ya untuk kita ketahui bersama bahwasanya izin itu bukan kami memberikan sebenarnya. Kami hanya sebagai tim teknis yang terlibat ya. Kewenangan izin tetap di Dinas Penanaman Modal Terpadu satu pintu DPMPTSP. Jadi begitu Ibu. Baik Bapak. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan itu kan targetnya untuk masyarakat itu ya Pak ya. Salah satunya pelatihan. Ya. Jadi kegiatan kita untuk bidang pembinaan pelatihan, karena bidang pembinaan pelatihan itu mempunyai kewenangan untuk melatih para pencari kerja. Jadi di sini namanya Bu pelatihan berbasis kompetensi. Ya. Jadi ini berbeda nih dengan pelatihan-pelatihan yang ada di luar nih. Jadi sasaran kita itu para pencari kerja. Para pencari kerja di sini yang tamatan fresh graduate ya Pak? Ya, lulusan baru, tapi dia tidak mesti harus S1, bisa dia tamat SMA ataupun dia tamat kuliah gitu. Jadi di sini kita latih untuk kita berikan keterampilan. Itulah namanya pelatihan berbasis kompetensi. Contohnya seperti ini Bu. Jadi kita tahun ini melaksanakan yang namanya pelatihan digital marketing. Jadi para pencari kerja itu dilatih lebih kurang selama 25 hari. 25 hari mereka diberikan baik itu hard skill ataupun soft skill ya.
Jadi di hari ke-25 mereka akan diuji kompetensi dari pelatihan tersebut. Iya, jadi uji kompetensi tadi itulah yang menentukan dia kompeten atau tidak, Bu. Karena apa? Karena yang dibutuhkan perusahaan tadi sertifikat uji kompetensi tadi, Bu. Oh, begitu. Jadi sertifikat uji kompetensi itu sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP. Baik. Kami bekerja sama dengan lembaga, itu lembaga sertifikasi profesi. Nah, jadi nanti hasilnya tadi dikeluarkanlah sertifikat, dinyatakanlah kompeten para peserta nih. Jadi kan secara tidak langsung itu untuk meningkatkan daya saing mereka nih, Bu. Iya, mereka punya keunggulan, unggulan dibandingkan para pencari kerja yang lain. Kelebihannya. Itulah tugas kita, Bu, untuk meningkatkan daya saing calon tenaga kerja tuh. Selain itu kita juga ada namanya kegiatan pembinaan instruktur, Bu. Khusus untuk instrukturnya instruktur ya. Jadi di lembaga pelatihan kerja khususnya di swasta nih. Jadi kan secara aturan instruktur tuh harus mempunyai namanya sertifikasi metodologi, Bu. Jadi mereka tuh mempunyai sertifikat untuk mengajar. Jadi kebanyakan yang saat ini ada ataupun fenomena di lapangan, pada umumnya instruktur itu belum memiliki sertifikat. Karena itu salah satu syarat. Syarat ya? Itu, Ibu, syarat untuk mereka bisa mengajar itu. Jadi dan diakui ya. Dan diakui. Jadi mereka kita bina, kita lakukan BIMTEK, baru kita lakukan uji kompetensi lagi untuk menilai bahwasanya instruktur ini layak lah untuk mengajar. Dan kita juga ada juga, Bu, nih kegiatan untuk tenaga kerja. Jadi sasaran kita tuh ada pencari kerja, sasaran kita tuh ada untuk pengajar tadi yang katakan instruktur ataupun tenaga pelatihan, dan ada juga tenaga kerja, Bu. Jadi karyawan perusahaan itu kan pada umumnya, Bu, yang sudah bekerja, tenaga kerja yang sudah bekerja. Jadi mereka tuh menduduki jabatan yang kadang tidak sesuai dengan keahlian mereka. Jadi kita membuka yang namanya pelatihan ataupun BIMTEK. Contohnya di tahun ini kita skema manajemen sumber daya manusia. Jadi di situ tenaga kerja itu diberikan sejenis pengetahuan terkait pengelolaan bagaimana sumber daya manusia di perusahaan. Itu kan lebih khususnya untuk jabatan HRD nih, Bu. Untuk jabatan HRD. Dan di hari akhirnya, hari keempat biasanya kita lakukan uji kompetensi lagi. Karena kan target kita tenaga kerja yang bersertifikat, Bu. Kembali lagi ke renstranya Dinas Tenaga Kerja. Agar mereka diakui ya. Kurang lebih seperti itulah, Bu. Untuk kegiatan-kegiatan kita yang ada di bidang pembinaan dan pelatihan. Dan juga kita sebenarnya ada juga nih, Bu, untuk pengesahan perjanjian kerja untuk pegawai magang lah istilahnya. Jadi biasanya tuh ada bank-bank yang beberapa bank yang aktif ke kita ketika dia ingin merekrut karyawan magang, mereka meminta pengesahan perjanjian pemagangan sama kita nih, Bu. Di situ mengetahui kepala dinasnya, kepala dinas kerja. Baik, berarti tak terlepas dari kerjasama peran Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini bidang latas untuk yang magang di bank tersebut ya, Pak ya. Istilah kan gitu, perusahaan kan mitra kita juga, Bu, Dinas Tenaga Kerja, karena kan pembinaan perusahaan juga di kita ya, Bu ya. Mereka ingin pengakuan juga dari Dinas Tenaga Kerja. Bahwasanya kita melegalkan. Jadi sebenarnya karyawan magang tuh untuk prosedurnya kita mengeluarkan surat dulu, Bu. Kita keluarkan surat bahwasanya mereka boleh merekrut karyawan magang. Boleh. Setelah kita keluarkan surat bahwasanya baru mereka meminta kita untuk pengesahan karyawan magang yang mereka rekrut tadi. Lebih kurang seperti itu, Bu. Nah, pemirsa, sangat menambah pengetahuan kita semua tentang tenaga kerja yang akan menjadi kompeten. Kemudian juga instruktur, kemudian yang belum bekerja, jadi sasarannya bukan hanya pencari kerja, tapi juga tenaga kerja. Dan tenaga kerja yang menjadi instruktur juga seperti itu ya, Pak ya. Ujungnya kita uji kompetensi tadi, menilai kompeten atau tidak kompeten tadi. Saya rasa itu sangat baik. Berarti bukan hanya sekedar mereka bekerja, tapi
kompetensinya sangat sangat dibutuhkan dan ada pengakuannya dengan ujian itu dan diberikan sertifikatnya ya Pak ya. Ya, seperti itu Bu. Pak Randy, dalam pelaksanaan kegiatan ini semua, apakah ada hambatan atau tantangan yang ditemukan Pak? Pastinya Bu, setiap kegiatan yang kita jalankan pasti ada tantangan ataupun hambatan ya Bu ya. Terkhusus kita di pemerintah nih Bu, kita kalau kita ingin hasil yang maksimal, pastinya kita memerlukan support penuh, khususnya di anggaran nih Bu ya. Khususnya di anggaran, karena perencanaan yang kita lakukan tuh Bu pasti banyak. Kita perencanaan apalagi core-nya Dinas Tenaga Kerja ini kan mengurangi tingkat pengangguran Bu. Tujuan kita. Kita angka pengangguran di Kota Pekanbaru kan masih tergolong tinggi Bu. Tinggi benar. Angka pengangguran. Gimana cara kita untuk mengurangi tingkat pengangguran? Itulah kita berikan keterampilan ke masyarakat tadi. Keterampilan yang kita berikan bukan hanya ujungnya mereka harus kerja di perusahaan, tapi kan mereka juga bisa berwirausaha, menciptakan lapangan kerja, istilah entrepreneur ya, bahasa kekinian ya kan. Jadi mereka bisa menghasilkan contoh Bu, digital marketing yang kita latih. Ada mungkin beberapa perusahaan yang membutuhkan karyawan yang ahli di bidang digital marketing untuk memasarkan produk mereka, tapi kan ketika mereka belum bisa untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, mereka kan bisa berwirausaha tadi. Contoh mungkin mereka jadi reseller. Mereka mengemas produk orang, tapi mereka yang menjual. Dan itu sebenarnya menghasilkan kan. Tetapi pada kenyataannya mereka memang belum istilahnya belum dikatakan bekerja lah, karena kita kan untuk formalnya formalnya karena mungkin terdata mungkin masih pengangguran sudah menghasilkan berpenghasilan. Jadi makanya mungkin sambil mereka untuk menerima bekerja di suatu perusahaan secara formal, mereka bisa berwirausaha. Jadi tentunya kembali lagi tadi ke hambatan dan istilahnya kendala kita Bu, pasti dari segi anggaran. Karena kita bukan hanya butuh perhatian dari daerah, pastinya kita juga butuh support dari pemerintah pusat nih Bu. Pemerintah pusat juga pemerintah pusat juga harus andil lah Bu, karena kan kita harus sama-sama untuk mencapai tujuan itu. Gitu. Karena kalau Pekanbaru dapat mengurangi angka pengangguran, maka akan berdampak juga ke skala nasionalnya. Tentunya benar, pasti seperti itu kan. Makanya tugas berat sebenarnya kita di Dinas Tenaga Kerja itu Bu. Karena kan ketika kita memiliki anggaran yang cukup, katakanlah anggaran yang besar, pastinya kita mempunyai planning yang bisa banyak berbuat, ya kan? Bisa banyak berbuat ya kan. Tapi ya kalau memang pun kita katanya terbatas ataupun pas-pasan kita manfaatkan lah ya, yang terbaik tetap berbuat dengan seefisien mungkin Bu. Lebih kurang seperti itu Bu ya. Pemirsa, bagaimana bidang Latas melalui kabitnya untuk mengurangi angka pengangguran dengan berbagai kegiatan dan pemberian keterampilan itu sangat membantu pemerintah juga untuk mengurangi angka pengangguran. Baik Bapak, untuk closing statementnya boleh Bapak? Closing statement ya, pakai closing statement ya Bapak. Begitu Pak Kabit. Jadi untuk Bapak Ibu para pemirsa, jikalau ada anaknya atau keponakannya yang istilahnya masih kita katakan pengangguran, bisa mencari informasi ke kita, karena kita biasanya setiap tahun kita membuka kegiatan pelatihan. Ini yang sangat bermanfaat tadi untuk masyarakat. Untuk itu masyarakat juga harus aktif nih Bu. Harus aktif mencari tahu, jangan jemput bola ya Pak. Jangan hanya karena kita kan di sini media sosial kan juga sudah booming booming kan. Jadi anak-anak juga harus aktif mencari informasi. Karena jangan sampai ketinggalan, karena kegiatan-kegiatan yang kita buat ini
sangat bermanfaat untuk masyarakat dan sangat membantu. Seperti itulah, Bu. Baik. Ini untuk seluruh masyarakat ini ya, bukan hanya untuk sobat naker, tapi juga untuk orang tua, untuk para pengambil keputusan ya Pak ya. Semoga apa-apa yang kita usahakan itu dapat menjadi amal ibadah ya Pak ya, dan juga berguna untuk nusa bangsa kita ya Pak ya, khususnya di Kota Pekanbaru. Terima kasih Pak Kabid, Pak Reni Fajar atas waktunya. Terima kasih. Dan pemirsa, kita tutup perbincangan kita hari ini. Saya Ima Dewi Tasari pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.